Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Geraldi Worang dari Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado dengan NIM 19051-051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan 200 mil laut dari pangkalan wilayah laut suatu negara. Di sana, dalam zona ekonomi eksklusif ini, suatu negara berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di wilayah lautnya, menerapkan kebijakan hukumnya, dan juga berhak untuk terbang dan navigasi di wilayah tersebut. Pengukuran jarak zona ekonomi eksklusif ini dilakukan pada saat air laut surut, dan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakup seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. Ketika kita membahas zona ekonomi eksklusif, maka kita juga akan secara langsung membahas delimitasi atas zona ekonomi eksklusif itu sendiri. Terdapat 4 hal yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu yang pertama, batas luar. Batas dalam area zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas luar dari area laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati bersama. Yang kedua, batasan. Saat ini beberapa negara ada yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut secara penuh dengan alasan karena bersinggungan dengan negara tetangganya. Apabila hal ini sudah terjadi, maka pembatasan atas wilayah tersebut akan diatur dalam hukum laut internasional. Yang ketiga, pulau-pulau. Pada prinsipnya, seluruh area pulau bisa saja dijadikan sebagai zona ekonomi eksklusif, tapi ada beberapa kriteria yang memang harus diperhatikan. Walaupun memang pada dasarnya pulau-pulau bisa ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif, tapi terdapat konvensi hukum laut yang mengatakan jika seluruh batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam kehidupan manusia atau dalam segi kehidupan mereka, maka pulau tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, wilayah yang tidak berdiri sendiri. Selain itu, beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB atau masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan. Yang kelima, Antartika. Pada Traktat Antartika yang dibuat pada tahun 1959, dinyatakan bahwa jika ZEE tidak bisa diklaim oleh negara ataupun wilayah yang berada di dalam area tempat traktat tersebut didirikan, atau yang sering disebut sebagai area selatan dari selatan 60 derajat. Pada saat UNCLOS dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil laut. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya, dipilihlah batas 200 mil laut sebagai area teritori batas luar agar lebih mempermudah persetujuan dalam menentukan batas luar ZEE. Profesor Holik menjelaskan bahwa pemilihan luas tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. Saat itu, negara Chili ternyata mengaku termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dari Deklarasi Panama di tahun 1939. Selanjutnya, ternyata ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait zona tersebut, karena faktanya
luas wilayah yang ditetapkan oleh beberapa negara sangat beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut. Fungsi zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, dengan diberlakukannya zona ekonomi eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Di dalamnya berlaku pula seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Yang kedua, memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, seluruh masyarakat yang berada dalam kawasan zona ekonomi eksklusif diizinkan untuk melakukan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan potensi biota laut yang ada di dalamnya. Yang terakhir, zona ekonomi eksklusif mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Untuk negara Indonesia sendiri, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas.